sampai lanjut ke S3, apakah nanti Bapak Ibu kapasitas sebenarnya guru saja ataupun menjadi profesi lain. Paling tidak ini sebagai bahan ya, bahan menambah wawasan Bapak dan Ibu. Sebetulnya memang ini khas untuk atau khusus untuk bagaimana Bapak dan Ibu memberikan pengalaman belajar ya, pembelajaran kepada anak-anak SD yang kaitannya tentunya karena Bapak Ibu adalah S1 PGSD, paling tidak sasarannya ataupun outputnya dan outcome-nya itu kan outputnya adalah nilai-nilai yang terkait dengan katakanlah konsep globalisasi, konsep global dan perspektif global, paling tidak masuk kepada para siswa ya, itu. Yang mungkin ada perbedaan antara di kelas 1, 2, 3 sebagai kelas rendah maupun 4, 5, dan 6 gitu. Namun demikian ini kan wawasan untuk Bapak dan Ibu guru gitu. Jadi bagaimana mencermati konsep global, konsep ataupun isu dan masalah-masalah global, kemudian bagaimana hubungan dan kaitan dengan ilmu lain, dan bagaimana membangun kesadaran supaya berwawasan, dan terakhir pada khusus pembelajaran yaitu model dan pembelajaran. Nah, itu konten dari modul mata kuliah perspektif global PDGK 433 SKS ya. Sebetulnya menurut Bapak ini sangat kurang ya. Kalau bicara perspektif global itu waduh sangat global sebetulnya ini ya gitu. Kalau boleh nanti ya sebetulnya saya udah usul sih materinya kurang ya gitu ya, karena sangat sedikit ya, 6 modul. Sementara modul-modulnya banyak kan Bapak Ibu ya. Iya Pak. Ada berapa itu? Lainnya banyak itu ya. Ada 12, ada 9. Oh iya, ini modul paling sedikit 6 itu. Iya. Menurut Bapak, pasalnya besar tapi kok modulnya sedikit gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Yang penting bagaimana Bapak dan Ibu mencermati modul ini dan kapasitasnya sebagai apa ya mau harus diimplementasikan. Jadi kalau kita bicara wawasan itu kan kata kuncinya think globally and act locally kan gitu. Bagaimana membangun gambaran daripada siapapun yang menjadi sasaran Bapak Ibu, wabil khusus SD ataupun sasaran lainnya kan boleh saja gitu. Apakah Ibu Asri sebagai ustazah misalnya selain guru SD gitu, kemudian Pak Galang sebagai olahragawan misalnya, tapi paling tidak sisipi itu pesan-pesan perspektif global itu gitu. Paling tidak kalau tidak menjadi guru ya itu ya, jadi ada kapasitas lain yang perlu dikembangkan manakala profesi Bapak dan Ibu tidak khusus atau menunggu daripada sebagai seorang guru kan itu. Memang ini betul diperuntukkan bagi calon guru SD S1 PGSD kan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi paling tidak mencoba menambah wawasan. Seberapa besar manakala Bapak dan Ibu sudah lulus dari mata kuliah ini, harapan Bapak itu ada linearitas, ada nilai signifikansi ya antara apa yang sudah didapat dengan bagaimana Bapak dan Ibu mengimplementasikannya gitu. Kalau nilai kan mudah cari, tapi bagaimana tadi? Ada modul ke berapa itu? Ketiga ya, membangun kesadaran tadi. Itu barangkali yang agak rumit, rigid ya. Karena kesadaran sesuatu yang sangat personal gitu ya gitu. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu itu sebagai orang ya katakanlah educated, sebagai engine of change, ya, saya pikir mampu ya. Walaupun ini mungkin dari sisi usia justru ini usia potensial. Kalau menurut demografis kan bonus demografi ini gitu, ya gitu. Bukan hanya dalam tenaga kerja, tapi bagaimana Bapak dan Ibu sudah kapasitasnya sebagai seorang guru ini mampu membangun bagaimana kesadaran dan wawasan perspektif global gitu. Paling tidak meminimalisir hal-hal yang berimpak negatif dan mengembangkan yang berimpak positif kan begitu. Nah, itu yang perlu
dicermati ya. Jadi kalau pada modul 1 konsep itu sangat given banget ya. Artinya udah nggak usah dirubah. Itu pemikiran orang-orang hebat itu. Jadi artinya tinggal kopas saja ya. Nah yang tadi pada modul-modul berikutnya itu ya, modul 2 itu bagaimana geografi, bagaimana sejarah, bagaimana lainnya, ilmu lainnya yang terkait dengan ini menjadi sebuah sumber belajar dan sumber pembelajaran. Manakala Bapak dan Ibu berada pada paling tidak di level sekolah, ya. Pada level lainnya, saya berharap Bapak dan Ibu tuh pengen saya kalau sudah menambahkan mata kuliah saja itu terutama perspektif global, harapan saya adalah menjadi narasumber gitu loh ya. Walaupun kelas ET, kelas RW, syukur-syukur kelas katakanlah SD se-Jabodetabek. Nah itu saya harapkan gitu ya. Mengemas sebuah formula yang oke. Bagaimana menanamkan nilai-nilai kesadaran berwawasan perspektif global di era yang serba digital ini. Itu yang perlu disiasati gitu ya. Jadi artinya di satu sisi teknologi berbarengan berjalan memudahkan untuk kehidupan kita, tapi sisi lain bagaimana Bapak dan Ibu mampu meminimalisir paling tidak kontribusi pemikiran, kontribusi sumbang saran, kontribusi tulisan. Syukur-syukur Bapak Ibu buat artikel, kirim ke jurnal, kirim ke Kompas, dapat duit itu gitu loh ya. Jadi artinya jangan berhenti untuk belajar. Nah ini alasannya kan sini, karena kalau kita sudah bicara globalisasi, itu bukan antar Jakarta dan Depok, antara Jakarta dan Bogor, Jakarta dan Semarang, tapi sudah global. Nah oleh itu kita mengglobalkan apa yang ada di kita, syukur-syukur itu ya, membuat beberapa hal-hal yang memang terkait keunggulan kita. Mari kita berkompetisi pada keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Apa yang bisa dikompetisikan? Apa yang bisa dibandingkan produknya itu? Ini yang menjadi masalah utama gitu loh. Jadi ketika kita sudah bicara ini dan diawali dari metode dan model pembelajaran di modul 6 ini, yuk kita bareng-bareng model kayak apa yang tepat. Sekarang udah jelas kan gitu. Di era yang Pak Menteri Nadiem Makarim pun sangat syarat dengan IT ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sebagai guru IT-nya gaptek ya sulit untuk bisa mengajar gitu ya gitu. Di samping tentu tadi input dari siswanya, input orang tuanya gitu. Apakah care terhadap dunia pendidikan? Itu yang menjadi problematika di dunia pendidikan kita ya gitu. Oke, siswa basisnya sudah pinter gitu ya. Kan jelas banget kan teori tabula rasa kan, kertas tergantung kepada siapa yang nulisnya kan gitu loh gitu. Orang tuanya, gurunya atau siapa pun kan gitu ya. Jadi untuk mendesain sebuah pembelajaran oke untuk menjawab tantangan ke depan era globalisasi yang makin rumit, rigid dan makin sangat sophisticated, canggih dan sangat memiliki nilai pendidikan yang tinggi. Ayo kita sama-sama sebagai agen perubahan, sebagai mahasiswa UT, kan UT sudah buat nasional itu, parameternya oke banget ya. Saya ngomong aja sudah dinilai, ini dipantau bukan. Maka tadi agak sedikit ini harus ketat gitu ya gitu. Jadi kalau nggak nomor orangnya namanya Anda nggak boleh, harus ada bukti fisik. Semua harus menggunakan bukti fisik sebagai bagian daripada perspektif global. Harus punya kesadaran. Tidak boleh bohong. Apalagi Pak Edo sebagai kepala UP BJJ di dalam daring ini nggak boleh pakai joki. Wajib kamu sendiri. Kalian semuanya harus di depan laptop tuh ya. Nah tadi kenapa Bapak minta itu gitu? Karena supaya buktinya ada gitu loh. Nggak main-main gitu loh. Ini masalah di perguruan tinggi nggak bisa main-main gitu loh ya. Kalau di SD mungkin masih bisa lah gitu. Tapi kalau perguruan tinggi nggak bisa membentuk intelektual sebagai Muslim cendekiawan, sebagai orang non Muslim cendekiawan, selarinya itu, ya. Karena kan masalah sekarang ya bukan hal yang lain ini terkait dengan pembelajaran, tapi semua terkait. Ingat ya, semua terkait itu ya gitu. Kita bicara global, trennya kemana? Tren kita ini kemana itu ya? Pendidikan kita ini mau dibawa kemana? Ya gitu ya. Yang pasti
Bapak dan Ibu harus membangun sedini mungkin di level